Shalom, ada sukacita, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita masih dalam seri khotbah dengan tema zaman Nuh dengan zaman sekarang. Pada bagian keempat, dengan subtema memanggil nama Tuhan tapi tidak selamat. Memanggil nama Tuhan tapi tidak selamat. Mari kita baca Matius pasal 24 ayat 37. Matius 24 ayat 37, demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saya yakin bahwa kita sekarang berada di zaman yang seperti Yesus katakan pada ayat ini. Yesus berkata bahwa kondisi dunia akan menjadi sama seperti zaman Nuh, tepat menjelang kedatangan Kristus kembali. Kita telah melihat 9 persamaan zaman sekarang ini dengan zaman Nuh. Dan saudara, saya ingin mengalihkan perhatian Anda ke hal-hal yang lain tentang kesamaan antara zaman kita sekarang ini dengan zaman Nuh. Dengan memberi subtema, memanggil nama Tuhan, tapi tidak selamat. Dengan demikian dapat melengkapi 9 persamaan yang telah saya khotbahkan pada minggu-minggu yang lalu. Mari kita baca Kejadian 4 ayat 25 dan 26. Kejadian 4 ayat 25 dan 26. Saya akan bacakan untuk saudara. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ada 3 pertanyaan yang dapat membantu kita untuk memahami ayat-ayat ini. Pertama, apakah benar ada 2 kelompok orang, garis keturunan yang baik dan garis keturunan yang jahat? Apakah benar ada 2 kelompok orang, garis keturunan yang baik dan garis keturunan yang jahat? Banyak orang Kristen yang telah diajar bahwa ada 2 kelompok manusia di bumi pada zaman air bah, yaitu garis keturunan yang baik yang datang dari keturunan Set, dan garis keturunan yang jahat yang datang dari keturunan Kain. Pengajaran ini disebarluaskan oleh para penafsir modern sesungguhnya untuk mendukung tafsiran mereka tentang perikop Kejadian 6 ayat 1-8. Mari kita baca Kejadian 6 ayat 2 dan 4. Kejadian 6 ayat 2 dan 4. Demikian firman Tuhan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ironisnya penjelasan dari para penafsiran modern inilah yang diterima oleh banyak orang Kristen untuk perikop tersebut. Para penafsir modern ini menjelaskan bahwa perkawinan antara anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia ini adalah perkawinan antara garis keturunan yang baik dari Set dengan anak-anak perempuan dari garis keturunan jahat yaitu Kain. Dengarkan baik-baik. Tidak ada ayat-ayat Alkitab yang dapat mendukung para penafsiran modern tersebut. Bagaimanapun juga penjelasan mereka sepenuhnya salah.
Jadi, penjelasan yang Alkitabiah untuk ayat-ayat ini adalah bahwa anak-anak Allah itu pada kenyataannya adalah para malaikat yang jatuh. Atau secara literal, itu adalah iblis yang melakukan hubungan seksual dengan anak-anak perempuan manusia dan menghasilkan para raksasa, tanda kutip. Saya akan berusaha menjelaskan hal ini secara singkat dan padat. Ketika kita menguji argumentasi yang dipertahankan oleh banyak orang Kristen tentang pernikahan antara keturunan orang percaya, yaitu perempuan dari Set, dan keturunan yang tidak percaya, yaitu keturunan laki-laki dari Kain, kita menemukan penafsiran seperti ini tidak dapat dipertahankan. Perhatikan hal-hal berikut. Pertama, mengapa perkawinan ini hanya antara keturunan perempuan dari Set dan keturunan laki-laki dari Kain? Dan mengapa tidak ada dikatakan antara keturunan laki-laki dari Set dan keturunan perempuan dari Kain? Kedua, apakah semua keturunan Set hanya perempuan? Dan semua keturunan Kain hanya laki-laki? Rasanya mustahil, saudara. Yang ketiga, apakah semua keturunan Set semua orang percaya? Dan semua keturunan Kain bukan orang percaya? Ini juga tidak benar. Buktinya, ketika air bah datang, semua orang mati. Entah keturunan siapa mereka. Hanya 8 orang yang selamat. Yang keempat, bagaimana kita menjelaskan tentang kelahiran para raksasa yang dihasilkan dari perkawinan antara orang tidak percaya dengan orang yang percaya? Lalu bagaimana kita menjelaskan tentang fakta bahwa hasil dari perkawinan campur dalam Kejadian pasal 6 ini melahirkan manusia-manusia raksasa, yang akibatnya datanglah penghukuman air bah? Saudara, fakta-fakta semua ini menegaskan bahwa penjelasan dari tafsiran modern tersebut tidak dapat dipertahankan. Artinya, pengajaran yang mengatakan ada 2 kelompok orang, yaitu garis keturunan yang baik dan garis keturunan yang jahat, adalah tidak benar. Sekali lagi saya katakan, tidak benar. Hal yang kedua, akankah silsilah Yesus dibingungkan dengan adanya keturunan yang baik? Akankah silsilah Yesus dibingungkan dengan adanya gurus keturunan yang baik? Jawabannya jelas dibingungkan. Dalam silsilah Yesus Kristus, paling tidak ada beberapa nama yang punya latar belakang sebelumnya sebagai tanda kutip orang yang tidak baik. Contohnya, Rahab adalah mantan pelacur. Rut adalah mantan keturunan orang yang tidak percaya. Salomo adalah anak dari hasil selingkuhan Daud. Oleh karenanya, apa yang disebut dengan garis keturunan yang baik dari Set jelas akan membingungkan ketika kita melihat garis keturunan mesianik seperti yang ditunjukkan dalam silsilah Yesus. Jadi saudara, ini berarti tidak ada dukungan ayat-ayat Alkitab untuk sebutan kelompok yang baik pada zaman Nuh. Karena dalam garis keturunan mesianik berisi hanya 1 per generasi. Ini tidak berisi orang-orang yang disebut garis keturunan yang baik. Jika Anda berpikir saya salah, tanyalah kepada diri Anda sendiri. Apakah saya salah karena menghormati Nuh? Sebab hanya Nuhlah satu-satunya garis keturunan mesianik yang diselamatkan. Dalam 2 Petrus 2 ayat 5, secara khusus Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Allah hanya menyelamatkan Nuh. Pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika Allah mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Ayat
Ayat itu menunjukkan kepada kita bahwa hanya 8 orang yang diselamatkan pada zaman Erba. Dan bahwa setiap orang yang lainnya adalah orang-orang yang jahat. Baik itu keturunan Kain maupun keturunan Set. Ini membuat jelas bahwa tidak ada sebutan garis keturunan yang baik dari Set. Tidak ada pembedaan garis keturunan pada zaman Nuh. Anda akan sepakat dengan saya jika Anda memahami dua hal ini. Pertama, garis keturunan mesianik diberikan dalam Kejadian pasal 5 hanya dari satu pribadi dari setiap generasi, yaitu nama-nama yang disebutkan pada Kejadian pasal 5 itu. Yang kedua, anak-anak Allah dan anak-anak perempuan-perempuan manusia sesungguhnya berhubungan dengan iblis. Dan anak-anak perempuan manusia yang dimaksud bukan dari keturunan jahat dari Kain atau dari garis keturunan baik dari Set. Saya tekankan bahwa tidak ada sebutkan garis keturunan yang baik dari Set. Ini tidak pernah ditemukan dalam Alkitab itu sendiri. Hal yang ketiga yang terakhir. Mengapa pokok pembahasan ini membingungkan? Mengapa pokok pembahasan ini membingungkan? Jawabannya ada dua alasan yang mendasar. Ada dua alasan yang mendasar. Alasan pertama, iblis tidak ingin orang-orang di zaman sekarang ini dapat memahami hal ini dengan cara yang benar. Iblis ingin agar manusia tidak menganggap hal ini serius. Iblis memakai para penafsir modern yang mengajarkan adanya dua kelompok keturunan yang baik dari Set dan keturunan yang jahat dari Kain untuk mengalihkan penjelasan yang benar dan Alkitabiah. Coba renungkan. Apakah mungkin lahirnya manusia raksasa dalam sejarah itu terjadi tanpa keterlibatan aktivitas kejahatan iblis? Dan itu hanya terjadi semata-mata karena perkawinan antara keturunan orang baik dan keturunan orang jahat. Anda sebagai orang-orang percaya dapat melihat ini dengan jelas dalam Kejadian pasal 6 ayat 4. Mari kita baca kembali Kejadian 6 ayat 4. Kejadian 6 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ayat ini secara jelas sedang menjelaskan inilah hasil dosa akibat dari hubungan persetubuhan antara manusia dengan para malaikat yang jatuh. Tetapi penterjemah modern berkata, itu tidak mungkin. Karena mereka tidak mungkin dapat melakukan hubungan seksual. Para penafsir modern ini memberi alasan berdasarkan apa yang tertulis dalam Matius 22 ayat 30. Mari kita baca Matius 22 ayat 30. Matius 22 ayat 30, demikian firman Tuhan. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Perhatikan baik-baik saudara kalimat hidup seperti malaikat di surga. Ayat ini dengan jelas hanya berkata tentang malaikat di surga. Ayat ini tidak membicarakan sama sekali tentang malaikat yang telah jatuh. Saya ulang. Ayat ini dengan jelas hanya berkata tentang malaikat di surga. Ayat ini tidak membicarakan sama sekali tentang malaikat yang telah jatuh. Penerjemah modern salah mengutip ayat itu dalam catatannya tentang Kejadian 6 ayat 4 dengan berkata, perkawinan tidak dikenal di antara malaikat. Yesus berbicara hanya tentang malaikat di surga, bukan malaikat yang telah jatuh. Celakanya saudara,
Akibat terjemahan modern inilah banyak orang Kristen yang tidak diperingatkan bahaya tentang penyiasatan kejahatan iblis dalam masalah seks pada zaman sekarang ini. Dan itu yang diinginkan oleh iblis. Alasan kedua, penafsiran yang dangkal dipertahankan, sementara pengajaran penting tentang kelahiran kembali diabaikan. Penafsiran yang dangkal dipertahankan, sementara pengajaran penting tentang kelahiran kembali diabaikan. Pertanyaannya, apakah Anda mau jika Anda dikatakan hasil dari perkawinan campur dari dua garis keturunan baik dan jahat? Saya katakan omong kosong. Tidak ada ide seperti itu di dalam Alkitab. Alkitab tidak mengajarkan bahwa Anda dapat melahirkan keturunan yang baik dengan cara menghindari menikah dengan keturunan dari orang yang tidak baik. Tidak. Tidak pernah ada pengajaran seperti itu dalam Alkitab. Yang benar adalah setiap orang Kristen harus dilahirkan kembali. Saya ulang. Setiap orang Kristen harus dilahirkan kembali. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Setiap orang Kristen harus dilahirkan kembali. Tapi sayang saudara, hal ini tidak dikhotbahkan oleh banyak gereja di zaman sekarang ini. Mengapa? Karena mereka adalah keturunan Kain, termasuk para pengurus gereja dan bahkan para pengkhotbahnya. Kelahiran baru adalah doktrin yang diabaikan oleh banyak gereja saat ini. Banyak gembala atau pendeta yang statusnya sebagai pekerja atau pegawai di gereja, mereka takut untuk mengkhotbahkan tentang kelahiran kembali. Karena mereka takut nanti mereka dikeluarkan, dipecat dari gereja. Akibatnya, banyak orang Kristen di zaman sekarang ini yang sesungguhnya masih terhilang. Karena mereka tidak pernah diajarkan tentang kelahiran kembali. Mereka memang memanggil nama Tuhan, tapi mereka tidak selamat. Mereka sedang berjalan menuju neraka, sama halnya pada zaman Nuh. Banyak orang kelihatan saleh, namun terhilang. Mereka memanggil nama Tuhan, tapi tidak selamat. Seperti yang dikatakan dalam Kejadian 4 ayat 26 tadi. Lahirlah anak Set, yaitu Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Mereka memang memanggil nama Tuhan, tetapi hati mereka begitu keras untuk diselamatkan. Jutaan orang dari mereka pergi ke neraka. Entah itu keturunan Set atau keturunan Kain. Hanya 8 orang saja yang diselamatkan Tuhan. Dan kondisi itu terulang lagi sekarang ini. Ya, pada zaman kita sekarang ini. Mari kita baca Matius 7 ayat 21 sampai 23 dan Matius 25 ayat 11 dan 12. Matius 7 ayat 21 sampai 23 dan Matius 25 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan untuk saudara. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kemudian Matius 25 ayat 11 dan 12. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ingat saudara, hanya sedikit yang diselamatkan. Hanya 8 orang. Jadi
Jangan keraskanlah hatimu. Datanglah kepada Yesus Kristus dengan kerendahan hati. Hiduplah dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena hanya mereka yang telah dilahirkan kembali dan tetap setia sampai akhir, dialah yang akan diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan sudah hamba sampaikan, dan kami percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih dalam lagi ke dalam hati kami yang paling dalam, sehingga kami akan mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah menjamah kami, memulihkan kami, memberkati kami, supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Engkau dalam nama Yesus, supaya kami hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sudah memberkati kami semua, sudah memberkati jemaat-Mu, memberkati semua yang mendengarkan firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Dan kembali kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kami percaya bersama-Mu Yesus, kami akan tetap tampil sebagai pemenang-pemenang sejati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa kami menyerahkan bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa. Pemulihan demi pemulihan terus Tuhan tolong, Tuhan lakukan. Sehingga dari hari ke hari kami melihat ada perbaikan. Krisis kesehatan, krisis ekonomi, kami yakin dengan pertolongan Tuhan akan segera teratasi. Dalam nama Yesus, Engkau terus memberkati pemerintah, memberkati rakyat supaya terus bekerja sama, sehingga ada kesejahteraan di negeri tercinta ini. Terima kasih Bapa, dengan pertolongan Tuhan, dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.